Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 11 multimedia semuanya, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai teknik animasi frame by frame. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempraktikkan bagaimana cara membuat animasi dengan menggunakan teknik animasi frame by frame menggunakan aplikasi Adobe Flash. Pada kegiatan praktikum tersebut kalian sudah belajar menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya dengan menggunakan teknik frame by frame. Dan Bapak juga sudah memberi tugas kalian untuk membuat gambar, di mana gambar tersebut nantinya akan dijadikan objek yang akan kita coba praktikkan ulang dalam kegiatan membuat animasi dengan teknik frame by frame tersebut. Kalau pada kegiatan praktikum sebelumnya kita hanya menggunakan objek saja, objek yang ada pada tools shapes di Adobe Flash. Untuk praktikum yang kedua kalinya nanti kita akan menggunakan gambar yang sudah kalian buat, tentu dengan sudah diolah kembali menggunakan software pengolah gambar Adobe Photoshop agar gambarnya lebih hidup ya, agar lebih bagus lah, kira-kira seperti itu. Oke, Bapak akan menjelaskan kembali mengenai teknik animasi frame by frame itu apa, nanti kekurangannya apa, akan dijelaskan pada sesi pertemuan kali ini. Oke, definisi mengenai teknik animasi frame by frame adalah animasi yang dilakukan dengan menggunakan bentuk gambar berbeda setiap frame-nya. Oke, ulangi. Teknik animasi frame by frame adalah animasi yang dilakukan atau dibuat dengan menggunakan bentuk gambar berbeda di setiap frame-nya. Oke, pada kegiatan praktikum kalian sudah paham frame itu apa, kemudian keyframe itu apa, dan kalian sudah membuktikan bahwa untuk membuat animasi, misalnya satu gerakan saja, gerakan meloncat misalnya, maka kalian harus membuat banyak gambar. Di proses objek meloncat itu kalian buat menjadi beberapa bagian gambar. Nah, tiap bagian gambar dengan gerakan berbeda itu nantinya akan disimpan di masing-masing frame ya. Seperti itu. Jadi semakin banyak gerakan akan semakin banyak gambar yang dibutuhkan. Oke, itu kira-kira mengenai definisi teknik animasi frame by frame. Oke, berikutnya Bapak akan menjelaskan mengenai frame dan keyframe. Kalian sudah tahu frame seperti apa, keyframe seperti apa. Di slide ini ada gambarnya. Untuk definisi dari frame adalah suatu gambar yang mewakili 1/24 detik dalam sebuah film, atau satuan terkecil dalam video ya. Artinya dalam satu gambar di dalam mau flash, mau pengedit video lainnya, itu mewakili 1/24 detik ya. Jadi satu gambar itu nanti akan bergerak kurang lebih 24 detik. Kurang lebih seperti itu ya.
Sedangkan pada program flash, frame diumpamakan seperti kertas HPS yang telah digambar. Dan contoh apabila framenya kita perpanjang sebanyak 5 frame, maka diumpamakan seperti 5 kertas HPS dengan gambar yang sama. Apabila kita merubah gambar salah satu frame, maka frame yang lain akan mengikuti perubahan gambar tersebut karena frame tidak dapat berdiri sendiri. Teoritis ya penjelasannya. Jadi sederhananya adalah setiap gambar atau setiap frame diumpamakan seperti kertas HPS. Kalian tentunya sudah paham ya kertas HPS itu seperti apa. Diumpamakan kertas HPS tersebut sudah digambar dan dianalogikan begini. Jika framenya kita perpanjang sebanyak 5 frame, maka diumpamakan seperti 5 kertas HPS dengan gambar yang sama ya. Maksudnya apa ya? Artinya setiap satu frame itu 24 detik. Kalau dibuat 5 frame, tinggal dikalikan saja 5 frame dikali 24 detik. Nanti hasilnya apakah gambarnya lebih halus, lebih lambat, lebih cepat? Nah, nanti kita buktikan pada kegiatan praktikum berikutnya ya. Praktikum yang kedua. Itu harus dibuktikan ya dengan menggunakan aplikasi Adobe Flash. Kemudian untuk keyframe adalah frame di mana kita bisa menentukan perubahan pada tombol atau animasi. Keyframe pada aplikasi Adobe Flash ditandai dengan titik hitam. Keyframe, key itu kunci ya. Frame itu sudah dijelaskan tadi. Maaf ini Bapak menggunakan handphone ya, jadi tidak seperti desktop, sedikit berkendala. Jadi tidak masalah. Oke, untuk keyframe adalah frame di mana kita bisa menentukan perubahan pada tombol. Artinya satu keyframe dengan keyframe yang lainnya itu bentuk gerakan gambarnya berbeda. Misalkan keyframe 1 misalnya kita akan membuat animasi orang meloncat. Keyframe 1 misalnya posisi awalan. Orang mau loncat seperti apa sih awalannya? Apakah jongkok, nungging ya. Kemudian keyframe yang kedua agak berdiri. Keyframe ketiga ancang-ancang. Keyframe keempat loncat. Keyframe kelima orang posisi di udara. Keyframe keenam posisi hampir turun ke lantai. Keyframe ketujuh misalnya posisi kaki sudah menyentuh lantai, dan seterusnya. Semakin banyak gambar semakin bagus biasanya ya, maka dibutuhkan semakin banyak keyframe. Seperti itu. Nah, selain frame dan keyframe juga ada blank keyframe ya. Kalau keyframe kalau di di Adobe Flash ditandai dengan titik hitam ya. Kalau blank keyframe titik buletan tapi kosong. Seperti itu. Itu yang membedakan antara keyframe dengan blank keyframe. Kalau blank keyframe apa sih Pak? Kalau blank keyframe adalah persiapan frame kosong untuk diisi objek baru. Jadi belum ada objeknya. Ketika objek sudah disimpan di dalam blank keyframe, maka dia akan berubah menjadi keyframe. Oke. Nah, kita akan membahas mengenai kekurangan animasi frame by frame. Nah, seperti sudah dijelaskan di awal bahwa untuk membuat animasi frame by frame ini kita membutuhkan banyak gambar dengan gerakan yang berbeda.
semakin banyak gambar dengan gerakan berbeda yang detail mungkin ya, itu akan memperhalus gerakan animasi seperti itu ya. Semakin banyak gambar, semakin halus gerakan animasi. Nah, karenanya dengan proses pembuatan animasi seperti itu, maka menjadi kekurangan tersendiri dalam proses pembuatan animasi menggunakan teknik frame by frame ini. Yang pertama, kekurangannya adalah file menjadi lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena untuk membuat animasi dengan teknik frame by frame ini, salah satunya membutuhkan banyak image. Untuk menampilkan satu scene saja, kita harus membuat banyak gambar. Setiap gambar memiliki proses gerakan yang berbeda. Tuh ya, seperti itu. Contohnya lihat gambar di samping ya, ini. Misalnya ini posisi orang jalan atau lari ini ya, posisi orang lari. Itu untuk memperhalus gerakan maka kita membutuhkan banyak gambar ya. Gerakan gambar 1, 2, 3 dan seterusnya sampai terlihat realis ya. Lihat realistis orang benar-benar berjalan animasinya. Maka untuk memperhalus gerakan itu tadi kalian atau kita harus membuat gambar yang semakin banyak. Dengan banyaknya gambar otomatis akan membuat file jadi lebih besar ya, akan membanyak space storage komputer kita ya, akan termakan lebih banyak. Kemudian kekurangan yang kedua dari teknik animasi menggunakan frame by frame ini adalah memakan banyak waktu ya. Kenapa memerlukan waktu yang banyak? Sebab kita harus membuat gambar yang berbeda dalam setiap keyframe. Karena untuk setiap keyframe ini membutuhkan gambar dengan gerakan yang berbeda, maka itu akan membutuhkan waktu yang lama. Misalkan untuk membuat satu scene dengan 12 gambar dengan adegan yang berbeda, untuk satu gambar saja misalnya kita membutuhkan waktu 10 menit misalnya. Kalau satu scene misalnya ada 12 gambar, tinggal dikalikan saja 12 kali 10 berarti 120 menit, 2 jam lah ya. Itu hanya untuk gerakan misalnya orang berlari. Bagaimana setelah berlari orang loncat? Untuk loncat saja misalkan kita butuh 12 gambar lagi dan seterusnya. Maka kita membutuhkan banyak waktu untuk membuat gambar-gambar tersebut. Walaupun mungkin proses pengerjaannya menggunakan komputer ya, karena di Flash sendiri kita bisa menggunakan tools pensil untuk membuat objek, tetapi tetap saja akan membutuhkan banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat setiap adegan pada gambar. Apalagi jika kita membuatnya cara manual ya, mulai dari bikin sketsa, kemudian menebalkan menggunakan spidol misalnya ya, kemudian di scanning ya, kemudian dimodifikasi lagi menggunakan software Photoshop untuk diberi warna kulit, warna rambut, warna pakaian dan seterusnya. Itu tentu akan memakan waktu yang lebih lama lagi seperti itu ya. Jadi kekurangannya dari membuat animasi menggunakan teknik frame by frame ini ada dua. Yang satu menjadi lebih besar filenya, yang kedua tentu akan memakan banyak waktu. Oke, simulasi saja untuk contoh ya, walaupun praktikumnya sudah. Nah, misalnya seperti ini, kita akan membuat objek
katakanlah ini icon small apa small ya, kan tersenyum lah ya, kan membuat objek, nanti mulut objek ini bergerak ke atas ke bawah. Maka prosesnya kita akan menggunakan shapes bulat ya. Kemudian setelah itu keyframe pertama mulutnya masih segaris, keyframe kedua mulutnya ditarik ke atas misalnya ya. Itu berarti hanya membutuhkan 2 keyframe. Nah setelah itu kita di movie ya dijalankan dengan CTRL enter, maka mulut itu seolah-olah bergerak ke atas dan ke bawah. Itu salah satu contoh teknik animasi menggunakan teknik frame by frame. Jadi kita hanya bermain di keyframe saja. Dan contoh yang kedua, misalnya kita akan membuat animasi proses orang berjalan. Contohnya ini ya, seperti itu. Maka untuk gambar yang realistis kita membutuhkan kurang lebih ada 8 gambar seperti ini. Bayangkan ya, ketika kita membuat satu gerakan aja seperti ini, kita perlu 8 gambar. Setiap gambar gerakannya beda tuh ya. Nah ini yang tentunya memakan waktu dan memakan storage komputer kita ya. Jadi filenya lebih besar. Nah kita praktikkan bagaimana biar ketika dimasukkan ke dalam Adobe Flash ini bisa movie ya, bisa berjalan. Cara yang pertama, buat gambarnya tadi sudah, anggap saja kita dari manual sudah jadi ya, udah diproses lagi menggunakan Photoshop, jadinya seperti ini misalnya. Udah di filenya udah format PNG semua, udah transparan artinya. Dan kita masukkan ke dalam Adobe Flash, tinggal import to library agar masuk ke dalam library aplikasi Adobe Flash kita. Kemudian kita tentukan titik awal dari frame tersebut ya, keyframe. Ketikkan frame 1, kemudian frame 1 misalnya ini ya, layer 1. Dan klik icon skin, icon union skin. Waktu praktek kemarin kita belum mencoba menggunakan union skin ya, karena kita baru pengenalan saja. Nah fungsi dari union skin ini adalah agar objek gambar pada frame sebelumnya bisa terlihat transparan, sehingga kita jadi lebih mudah untuk menentukan gerakan objek pada frame selanjutnya. Nah, misalnya kita mau membuat yang tadi misalnya yang tadi misalkan gambar 1 kita letakkan di lupa. Nah union skin ini fungsinya adalah untuk membuat transparan ya, skin jadi transparan, sehingga setelah menentukan gambar 1 kita bisa menentukan gerakan gambar 2, jadi terlihat gambar satunya ya. Jadi tidak patah atau tidak aneh gitu ketika dijalankan. Misalnya kita insert keyframe pada frame 20 sebagai frame terakhir ya. Ingat kita harus menentukan frame pertama dan frame terakhir ya. Start union dan end union skin. Lebih mudahnya nanti kita praktekkan lah. Ini gambaran awal saja. Kemudian masukkan gambar 1 dari library ke stage frame 1 dengan cara drag ya, ditarik dari library ke stage. Nah kemudian insert keyframe pada frame 3, kemudian masukkan gambar ke 2. Nah gini ya, tuh transparan tuh begini ya. Ini gambar 1, karena di union skin kita bisa masukkan gambar 2. Jadi kita nggak salah meletakkan gambar setelah gambar 1 ya, setelah gambar sebelumnya.
Jangan sampai gerakan gambar kalau nggak pakai union skin, misalnya gambar satunya seperti yang transparan itu, gambar duanya malah yang sudah loncat, misalkan, jadi aneh ya nanti gerakannya. Nah, kira-kira seperti itu ya, agar animasi bisa berjalan. Jadi menggunakan union skin agar gambar sebelumnya terlihat jelas. Jadinya seperti ini, misalnya setelah 8 gambar dimasukin ya ke sini, baru kita jalankan. Nah, yang perlu diingat adalah ketika membuat animasi keyframe ini, nah setelah keyframe blank keyframe, baru keyframe lagi ya, baru blank keyframe lagi. Biar apa? Biar misalkan keyframe 1 gambar ini nih, gambar yang pertama. Dan di blank keyframe gambar satunya hilang. Langsung ganti dengan gambar kedua, keyframe kedua. Kalau tidak menggunakan blank keyframe, ini gambar satunya akan terlihat. Jadi tidak realistis orang berjalan karena gambar sebelumnya akan terlihat ya. Maka kuncinya setelah keyframe kita blank keyframe, lanjut lagi dengan keyframe kedua, kemudian blank keyframe lagi, kemudian keyframe lagi, blank keyframe, dan seterusnya sampai ke end union skin ya, sampai pada gerakan terakhir dari gambar. Zigzag lah seperti itu, keyframe, blank keyframe, dan seterusnya. Jadi nanti gambarnya ini jalan sampai titik terakhir ini. Gambar belakangnya nggak kelihatan ya, karena kita menggunakan blank keyframe. Kalau keyframe semua, nanti yang tampil ngejejer orang ini ya, tidak seperti orang berjalan. Jadi seperti tumpukan gambar saja dengan gerakan yang berbeda. Oke, itu untuk penjelasan mengenai teknik animasi menggunakan teknik frame by frame. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya kita ketemu di pertemuan praktik kedua, dengan syarat kalian sudah masing-masing sudah membuat gambar yang akan kita gerakkan menggunakan teknik animasi frame by frame. Gambarnya dari manual nanti tebalkan, kemudian kita olah menggunakan Photoshop ya. Kita sederhana saja dulu. Yang penting kalian menguasai dulu teknik animasi frame by frame ini. Setelah kalian menguasai teknik animasi frame by frame, baru ke teknik animasi berikutnya, ada motion twin ya. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, aplikasi ini hanya bisa kalian kuasai dengan sering kalian menggunakannya. Bahasa slangnya sih sering ngoprek lah ya, seperti itu. Kalau tidak sering ngoprek, maka kalian tidak akan mahir di aplikasi Adobe Flash atau ilmu yang menggunakan perangkat lunak lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.